Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat qashar. Silakan bagi yang sudah punya buku fikih muslimah dibuka halaman 89. Safar atau bepergian jauh pada umumnya selalu disertai dengan kesulitan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal adzab." Safar adalah sepotong dari siksaan. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Yang mana bentuk siksaan itu, seorang ini tertahan dari makannya, dari minumnya, dan dari tidurnya. Fa'idha qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Ketika dia telah selesai dari urusannya, maka hendaknya dia segera kembali ke keluarganya. Islam adalah agama yang lurus dan mudah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Inni lam ub'ats bil Yahudiyah wala bin Nasraniyah, walakinni bu'ithu bil Hanifiyati samhah." Akan tapi aku tidak diutus dengan membawa agama Yahudi dan Nasrani. Akan tapi aku diutus dengan membawa agama Islam yang lurus dan mudah. Maka setelah kita tahu bahwasanya safar itu memiliki beberapa kesulitan, maka Islam datang memberikan kemudahan. Dan salah satu bentuk kemudahannya adalah disyariatkannya salat qashar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-101, Allah berfirman, "Fa'idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian bepergian di muka bumi ini, maka tidak mengapa kalian mengqashar salat kalian, in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Salat qashar adalah meringkas dari salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu salat zuhur, salat asar, dan salat isya yang asalnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Adapun salat maghrib dan salat subuh, maka dia tidak bisa diqashar. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Faradallahu salata ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam." Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan salat melalui lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, fil hadiri arba'an, ketika dalam kondisi mukim dengan 4 rakaat, wa fis safari rak'ataini, ketika safar diqashar menjadi 2 rakaat, wa fil khaufi rak'atan, dan ketika dalam kondisi takut, maka salat dilakukan dengan 1 rakaat. Salat qashar juga disyariatkan ketika dalam kondisi aman. Jadi ketika tadi kita sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 101, ketika Allah mengatakan, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Maka tidak mengapa kalian mengqashar salat kalian, in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Terkesan ayat ini qashar hanya berkaitan dengan safar dalam kondisi ketakutan. Tetapi ada dalil yang lainnya yang memalingkan bahwa qashar bisa dilakukan meskipun dalam kondisi aman. Sebagaimana diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Qultu li Umar bin Al-Khattab." Aku mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 101. "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Firman Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa kalian mengqashar salat kalian jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Maka kata Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Faqad amana an-nas," dan kondisi manusia sekarang telah aman. Faqala ajabtu mimma ajabta minhu. Aku akan
Aku merasa heran dengan perkara yang sekarang membuat engkau heran. Aku dulu pernah heran terhadap perkara yang membuat engkau sekarang keheranan. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka aku tanyakan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Umar pernah bertanya, apakah salat qashar hanya berkaitan dengan kondisi ketakutan? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu." Itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Artinya ini menunjukkan bahwa qashar tidak hanya dilakukan ketika dalam kondisi ketakutan. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada satu penyebab yang membolehkan seorang muslimah mengqashar salatnya, yaitu karena safar saja. Jadi tidak boleh seorang muslimah mengqashar salatnya kecuali hanya karena safar. Ketika sakit tidak boleh diqashar, ketika seorang ada kebutuhan khusus, ketika ada kesibukan, salat tidak bisa diqashar. Yang bisa menyebabkan salat itu diqashar dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat hanya karena safar, karena berpergian jauh. Sebagaimana perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "As-salatu awwalu man furidat rak'ataini." Salat pada awalnya itu diwajibkan hanya 2 rakaat. Fa uqirrat salatu safar. Kemudian salat yang 2 rakaat itu dijadikan untuk salat safar. Wa atimmu salatul hadir, dan disempurnakan salatnya orang-orang yang mukim. Jadi dulu itu 2 rakaat, kemudian saya 2 rakaat itu hanya untuk qashar. Adapun ketika mukim, maka tetap dilakukan dengan 4 rakaat atau disempurnakan menjadi 4 rakaat. Kemudian yang berikutnya tentang hukum salat qashar. Artinya bagaimana ketika seorang muslimah sedang safar, apakah dia wajib mengqashar atau bagaimana? Hukum salat qashar adalah sunnah muakkadah. Artinya suatu sunnah yang sangat ditekankan meskipun tidak sampai pada tingkatan wajib. Dan itu berlaku baik dalam kondisi aman maupun dalam kondisi ketakutan. Dan mengqashar salat merupakan rukhsah, merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dianjurkan bagi seorang muslimah untuk melakukannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta ruhsahu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah suka jika rukhsahnya itu dilakukan, diambil, sebagaimana Allah benci ketika kemaksiatannya dilaksanakan. Sehingga yang utama bagi seorang musafir, bagi seorang yang melakukan bepergian jauh adalah mengqashar salatnya. Ya, karena itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seandainya seorang musafir tidak mengqashar salatnya, dia salat dengan sempurna 4 rakaat, maka salatnya tetap sah karena mengqashar salat hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang batasan jarak yang menjadikan seorang muslimah boleh mengqashar salatnya. Berapa jarak safar yang membolehkan seorang muslimah untuk mengqashar salatnya? Para ulama-ulama fuqaha, mereka berbeda pendapat tentang jarak safar yang membolehkan seorang mengqashar salatnya. Di dalam masalah ini ada 20 pendapat di kalangan para ulama. Sehingga jangan heran ketika ada beberapa pendapat yang berbeda di kalangan dai, di kalangan para asatidzah tentang masalah ini, karena memang para ulama juga berselisih dalam 20 pendapat mereka. Akan tapi pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat insya Allah, bahwa qashar itu bisa dilakukan setiap perjalanan yang dikatakan sebagai bepergian jauh secara urf, secara kebiasaan manusia pada umumnya. Yang mana ketika perjalanan itu, seorang itu membutuhkan bekal dan kendaraan. Jadi ketika dalam kota, biasanya seorang tidak perlu bekal, tidak perlu koper, tidak perlu baju ganti, maka itu dalam kota.
Tapi ketika secara uruf seorang ini keluar kota, dia butuh kendaraan khusus, dia butuh travel misalnya, kemudian dia bawa beberapa baju ganti yang akan digunakan ketika sampai di tujuan, maka semua ini adalah qarinah, adalah indikasi bahwa dia sedang atau akan melakukan safar yang jauh. Dan ketika itulah dia diperbolehkan untuk mengqashar salatnya. Sebagaimana perkataan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Beliau mengatakan Nabi SAW tidak membatasi bagi umatnya pada jarak tertentu untuk mengqashar salat dan berbuka. Bahkan itu mutlak bagi mereka mengenai jarak perjalanan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW mempersilahkan kepada umatnya untuk bertayamum ketika dalam kondisi safar, maka karena tidak ada riwayat tentang batasan sehari, 2 hari, 3 hari, maka pembatasan ini semuanya tidak benar. Jadi intinya, menurut menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa batasan seorang boleh mengqashar salat ketika secara uruf itu dia sudah dikatakan bepergian jauh. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh pendapat gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang mengatakan bahwa setiap nama di mana tidak ada batasan tertentu baginya secara bahasa maupun agama, maka dikembalikan kepada pengertian umum. Sebagaimana bepergian di dalam pengertian kebanyakan orang, yaitu bepergian yang Allah kaitkan dengan satu hukum. Jadi Syekhul Islam juga mengisyaratkan bahwa itu dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan. Meskipun tidak kita pungkiri, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, bahwa ada beberapa ulama yang menentukan jarak tertentu dan hari tertentu. Misalnya, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, sampai beliau wafat, meninggal dunia, beliau masih memegang prinsip bahwa safar yang membolehkan qashar ketika safarnya berjarak 85 km. Jadi sekitar 5 farsah. 85 km. Demikian pula beliau rahimahullah ta'ala juga membatasi tentang sholatnya orang yang pingsan. Ketika dia pingsannya kurang dari 3 hari maka dia wajib untuk mengqadanya. Adapun lebih dari itu maka dia tidak perlu mengqadanya. Intinya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengaitkan safar salat qashar dengan waktu dengan jarak tertentu yaitu 85 km. Dan ulama-ulama yang lain seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tidak membatasinya dan kami cenderung pendapat tersebut. Tapi setelah kita tahu bahwa hukum salat qashar adalah sunnah muakkadah dan batasan jarak yang memperbolehkan itu secara uruf, ya, tidak ada batasan tertentu. Yang jelas seorang membutuhkan bekal, membutuhkan kendaraan, maka dia dikatakan safar. Dan saat itulah dia boleh untuk mengqashar salatnya. Yang menjadi permasalahan adalah di mana tempat mulai boleh mengqashar salat. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa mulainya seseorang diperbolehkan mengqashar salat adalah ketika dia keluar dari batas daerahnya, daerah tempat tinggalnya. Jadi ketika seorang misalnya berada di Jember, misal saja, maka ketika sudah masuk kota lain, yaitu misalnya kota Bondowoso, atau misalnya kota Lumajang, dan yang semisalnya kota-kota yang di luar kota Jember, maka ketika itulah dia baru diperbolehkan mengqashar. Artinya tidak boleh seorang mengqashar ketika sejak di Jember. Meskipun dia akan berangkat naik kereta dari Jember. Misalnya begitu. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Shallaitu dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an." Aku salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat. Wal asra bi Dzul Hulaifah rak'ataini. Sedangkan salat asar di Dzul Hulaifah, salah satu miqat bagi jamaah haji dan umrah di Dzul Hulaifah di Bir Ali, maka di situ mulai salat qashar asar 2 rakaat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mulai mengqashar salatnya ketika keluar dari Madinah, bukan ketika di kota Madinah, karena kita tahu beliau tinggal di kota Madinah. Berkata Ibnul Mundhir rahimahullahu taala, aku tidak mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qashar dalam beberapa safar kecuali setelah beliau keluar dari kota Madinah. Jadi sekali lagi, qashar mulainya adalah ketika seorang safar dan setelah dia meninggalkan atau keluar dari batas negeri, batas daerah tempat dia tinggal. Pada Al-Quran di surat An-Nisa ayat 101 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan antara qashar dengan bepergian di muka bumi ini. Dan seorang tidak dikatakan bepergian hingga dia meninggalkan bangunan terakhir di daerah tempat tinggalnya. Jadi ketika berangkat, maka setelah dia keluar dari tapal batas wilayahnya, misalnya selama jalan Anda meninggalkan kota Jember misalnya begitu, maka setelah keluar itu dia boleh mengqashar salat. Demikian sebaliknya, misalnya ada seorang muslimah yang dia pulang dari bepergian jauh, selama dia belum memasuki tapal batas daerahnya, maka dia boleh mengqashar salat. Akan tapi ketika dia telah sampai di kota tempat tinggalnya, maka dia tidak boleh mengqashar salatnya. Kemudian yang berikutnya, tentang batasan waktu sampai kapan seorang musafir diperbolehkan untuk mengqashar salatnya. Apabila seorang musafir tinggal di suatu daerah untuk melakukan satu kepentingan dan dia tidak berniat mukim, ya, dia pergi ke sebuah daerah, dia ada urusan di situ, kemudian dia tidak punya niatan mukim, maka dia diperbolehkan untuk mengqashar salat di tempat itu dalam waktu yang lama. Sampai kapan ya? Sampai dia mukim atau dia kembali ke tempatnya. Artinya tidak ada batasan waktu tertentu. Sebagaimana ceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yauman yaqthuru salata. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk. Tabuk adalah perang Tabuk adalah salah satu perang, yaitu perang terakhir yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk terjadi selama 50 hari. Rasulullah berada di Tabuk selama 20 hari dan perjalanan berangkat pulang menelan waktu 30 harian. Sehingga totalnya 50 hari. Perang Tabuk adalah perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Meskipun pada saat itu orang Romawi tidak datang, sehingga kaum muslimin mendapatkan fai dari peperangan tersebut karena orang Romawi tidak berani menghadapi kaum muslimin. Di perang Tabuk itu, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, 20 yauman, selama 20 hari, yaqshuru salata. Rasulullah senantiasa mengqashar salatnya. Kenapa selama 20 hari terus diqashar? Karena Rasulullah tidak tahu yaitu berapa lama beliau masih berada di Tabuk, karena tidak tahu ini sedang dalam peperangan. Selama tidak ada keinginan untuk menetap, untuk mukim di situ, maka selama itu pula seorang boleh mengqashar salatnya. Rasulullah tetap mengqashar salatnya karena beliau belum ada keinginan untuk menetap di Tabuk, maka selama itu pula beliau masih boleh mengqashar salatnya. Dan dikisahkan pula dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Umar pernah menceritakan, ariha alaina thalja, ketika terjadi musim salju, wa nahnu bi Azerbaijan, dan kami sedang berada di Azerbaijan, sittatu ashhurin fi ghazwah, selama 6 bulan dalam kondisi peperangan. Qala Ibnu Umar mengatakan, wa kunna nusalli rak'atain, dan selama 6 bulan itu kami selalu sholat hanya 2 rakaat saja. Ini menunjukkan bahwa selama 6 bulan Abdullah bin Umar itu senantiasa mengqashar sholatnya karena tidak ada keinginan untuk mukim di sana. Baik, Anda bawakan contoh ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, supaya lebih jelas. Yaitu misalnya ketika seorang ini safar dari Jember ya ke Surabaya, misalnya untuk satu keperluan, dan dia berencana akan menyelesaikan urusan di
kota tersebut selama 1 bulan. Misalnya begitu, dari Jember ke Surabaya untuk menyelesaikan urusan 1 bulan. Maka sesampainya di Surabaya, dia bermalam seminggu di tempat kerabatnya misalnya. Kemudian seminggu di tempat temannya. Dan demikian seterusnya. Dia mobile ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka orang itu tidak dihukumi sebagai orang yang mukim. Dia bermalam tapi dia tidak mukim di situ. Maka selama itu dia dianggap musafir dan dia tetap boleh mengqashar sholatnya. Baik, ada beberapa poin catatan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 poin catatan. Silakan ditulis intinya ya. Yang ini tidak ada di buku Antuna semuanya. Yang pertama, apabila seorang musafir bermakmum kepada orang mukim. Apabila seorang musafir bermakmum kepada imam mukim, maka ia harus menyempurnakan sholatnya, tidak dikosor. Dia harus menyempurnakan sholatnya, tidak dikosor. Misalnya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, antun safar dari tempat tinggal antun ke kota lain, kemudian kebetulan antunna sholat berjamaah di masjid situ, di masjid tempat antunna safar. Karena imamnya adalah imam mukim, dia sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Maka ketika antunna bermakmum di imam mukim, meskipun antunna musafir, maka antunna tetap sholat 4 rakaat. Karena imamnya adalah imam mukim, bukan musafir. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Miljaz, ia mengatakan, aku bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang musafir mendapati 2 rakaat dari sholatnya satu kaum orang yang mukim. Apakah 2 rakaat itu sudah cukup baginya? Atau dia harus melakukan sholat seperti kaum itu? Jadi misalnya yang ditanyakan dalam hadis ini, bahwa ada seorang musafir, dia terlambat 2 rakaat. Sehingga dia dapat bersama imam sholat 2 rakaat. Dia kurang 2 rakaat kalau ikut hitungan imam. Tapi kalau hitungan musafir, dia sudah lengkap 2 rakaat. Karena dia sedang mengqashar sholatnya. Maka sambil tertawa Abdullah bin Umar mengatakan, ia melakukan sholat seperti mereka. Itu dia sholat 4 rakaat karena dia bermakmum di imam yang mukim. Kemudian poin catatan yang kedua, apabila orang yang mukim bermakmum kepada orang yang musafir. Kalau tadi yang pertama orang musafir bermakmum kepada orang mukim, sekarang dibalik. Apabila orang mukim bermakmum kepada orang yang musafir, imamnya musafir, maka orang musafir tersebut disunahkan untuk mengqashar salatnya, sementara orang yang mukim harus menyempurnakan salatnya. Yang utama demikian. Misalnya, di kota Antunna ada asatidah yang datang ke sana. Ini safar beliau ini. Kemudian karena beliau adalah seorang ustadz, dipersilakan untuk menjadi imam. Misalnya begitu. Imamnya seorang yang musafir. Maka yang utama dianjurkan bagi imam itu tetap mengqashar salatnya. Misalnya salat isya maka 2 rakaat begitu. Makmumnya nanti meneruskan 4 rakaat. Nah, seperti itu. Meskipun juga boleh ketika imamnya itu 4 rakaat supaya makmumnya tidak bingung, maka juga diperbolehkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga. Apabila seorang lupa tidak melakukan sholat di rumah, kemudian dia berangkat safar dan teringat bahwa dia belum sholat ketika safar itu. Apabila seorang lupa di rumah, dia belum sholat ini. Dia belum sholat isya, misalnya begitu. Tertidur dia. Sedangkan besok pagi dia berangkat untuk safar. Dan ketika safar itu dia ingat bahwa dia tadi malam belum sholat isya 4 rakaat. Maka dia boleh mengqashar sholatnya ketika kondisi safar. Jadi ketika safar itu diqadha sholat isya yang kemarin. Kan dia sedang safar, cukup 2 rakaat saja. Itu diperbolehkan. Dan jika seorang musafir itu lupa ketika safar, misalnya dia sedang safar, sholat isya-nya lupa dia. Dia lupa belum sholat begitu. Harusnya dia qashar kan? Dia lupa belum sholat. Kemudian dia ingatnya ketika mukim, ketika sampai di negerinya, sampai daerahnya, maka praktek sholat qadha yang kemarin itu
adalah dengan cara yang sempurna 4 rakaat tidak dikosor. Karena kosor itu terkait dengan safar. Kalau dia belum safar, maka tidak boleh mengkosor sholatnya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, apabila seorang mahasiswa yang berasal dari luar kota dan ia telah memiliki asrama untuk tempat ia belajar, maka dia dianggap mukim. Misalnya ada seorang muslimah, dia safar ke kota lain, bahkan ke negara lain untuk belajar, dia sudah ada asrama di sana. Ada tempat tinggal di sana, maka sampainya di tempat asramanya itu, dia berstatus sebagai orang yang mukim, sehingga tidak disyariatkan untuk mengqashar salatnya. Jadi ketika dia sudah menetap di sana 6 bulan, setahun, maka itu adalah tempat mukim baginya. Baik. Sekarang kita sambung dengan sholat jamak ya. Tadi sholat qashar sudah, sekarang sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat dan mengerjakan pada salah satu waktunya. Dan sholat yang bisa dijamak hanyalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Jadi qashar dengan jamak 2 hal yang berbeda. Jadi terkadang ada sholat yang hanya bisa diqashar, tidak bisa dijamak. Dan ada sholat yang hanya bisa dijamak, tidak bisa diqashar. Terkadang demikian, tergantung kondisinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal asri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dengan asar idza kana ala dhuhri sayrun, ketika beliau dalam perjalanan, wa yajma'u bainal maghribi wal isya, dan beliau juga menjamak antara maghrib dengan isya. Jadi yang bisa digabung adalah zuhur asar, maghrib dan isya saja. Jamak terbagi 2, ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Jamak takdim artinya menggabungkan 2 salat dilakukan di waktu yang pertama. Zuhur asar di waktu zuhur, maghrib isya di waktu maghrib. Itu jamak takdim. Adapun jamak takhir adalah menggabungkan 2 salat dan dilakukan di waktu yang terakhir. Zuhur asar dilakukan di waktu asar, maghrib isya dilakukan di waktu isya. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Rasulullah sedang berada di perang Tabuk. Idza irtahala qabla zayhi syamsi akhara dhuhri ila an yajma'aha ila al-asri fayusallihima jami'an. Beliau ketika dalam perang Tabuk tadi tahun 9 Hijriah, ketika sedang safar ini beliau itu kalau melakukan perjalanan sedangkan matahari belum tergelincir, belum masuk waktu zuhur, maka sholat jamaknya diakhirkan di waktu asar. Jadi sekalian nanti di waktu asar. Kemudian wa idza irtahala ba'da syaihi samsi, ketika beliau berangkat setelah masuk waktu zuhur, setelah tergelincir matahari, ajjalal asra ila dhuhri wa shalla dhuhra wal asra jami'an. Maka beliau ketika sudah masuk waktu zuhur, beliau melakukan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur secara jamak. Tsumma sara, kemudian beliau jalan. Wa idza kana idza irtahala qabla al-maghribi akhara al-maghriba, kalau beliau berangkatnya sebelum maghrib maka mengakhirkan maghrib di waktu isya. Wa idza irtahala ba'da al-maghribi ajjala al-isya fa shallaha ma'al maghrib. Adapun ketika sudah masuk waktu maghrib, maka beliau sholat maghrib dan isya di awal waktu. Ini semua menunjukkan bahwa kalau sudah masuk waktu sholat, dari 2 waktu sholat itu ketika safar, maka yang utama adalah segera melakukan sholat di awal waktu. Duhur asal awal waktu. Tapi ketika safarnya sebelum masuk waktu sholat, sholatnya diakhirkan, di jamak takhir. Jadi sekalian nanti bisa sholat di tempat safar. Baik. Kalau tadi yang menyebabkan seorang muslimah boleh mengqashar sholat, sebabnya apa akhwati fillah? Yang membolehkan seorang muslimah mengqashar sholat, sebabnya apa tadi? Apa sebabnya tadi?
Safar, safar. Karena Sebabnya saf. hanya satu, yaitu karena safar, karena bepergian jauh. Adapun untuk jamak yang membolehkan seorang muslimah menjamak sholat ada 3 sebab. Yang pertama karena safar, yang kedua karena kebutuhan yang mendesak, yang ketiga karena hujan yang memberatkan untuk seorang itu berangkat ke masjid. Ya. Baik, kita bahas dulu tentang safar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salatil maghribi wal isya fi safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara maghrib dan isya ketika safar. Ini dalil yang sharih bahwa safar merupakan penyebab seorang boleh menjamak salat. Sehingga ketika seorang safar terpenuhi syarat-syarat safar, dia bisa menggabungkan antara jamak dan qashar. Karena jamak boleh dengan karena safar, qashar pun boleh karena safar. Kemudian sebab yang kedua adalah karena kebutuhan yang mendesak. Diperbolehkan bagi seorang yang mukim, ya, dia tidak dengan safar, dia sedang mukim, untuk menjamak salatnya karena kebutuhan yang tiba-tiba dan mendesak, dan itu tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Misalnya, ada seorang dokter bedah, misalnya begitu. Tiba-tiba ada pasien yang harus segera ditangani, operasi, dan ternyata proses operasinya itu dilakukan sebelum maghrib dan selesainya setelah isya, misalnya begitu. Ini dia di tempat dia tinggal, jadi dia mukim di situ, bukan sedang safar. Maka dia boleh melakukan sholat isya, sholat maghrib dan isya di waktu isya, meskipun dia sedang berada di tempat tinggalnya, bukan sedang safar. Tapi ingat ya, hanya jamak bukan qashar. Karena qashar nggak boleh di dalam kota, harus di luar kota. Jadi ada sholat yang boleh jamak qashar, ada yang hanya jamak saja, yaitu dalam kondisi mendesak. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhuhra wal asra jami'an bil Madinah. Rasulullah pernah menjamak zuhur dan asar ketika di Madinah. Fi ghairi khaufin wala safarin. Dalam kondisi bukan ketakutan dan bukan karena safar. Qala Abu Zubair. Maka Abu Zubair bertanya, "Fasa'altu Sa'idan lima fa'ala dzalik?" Untuk apa Nabi melakukan hal itu? Faqala. Kata Sa'id, "Sa'altu Ibnu Abbas kama sa'altani." Aku pernah bertanya pertanyaan yang sama sebagaimana kau tanyakan kepadaku ini. Faqala arada an yukhrija Faqala arada an la yukhrija ahadan min ummatihi. Karena Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, jika seorang berada dalam satu daerah tempat tinggalnya, dengan kata lain dia bukan sedang safar, maka dia harus menjaga sholatnya tepat waktu. Ini hukum asalnya. Dia harus jaga sholatnya tepat waktu, terutama dengan berjamaah. Akan tapi ketika seorang mendapatkan halangan untuk sholat tepat waktu dengan berjamaah, maka boleh melakukan sholat jamak, baik itu takdim maupun takhir. Jadi kebutuhan itu mendesak dan bukan rutinitas. Kalau rutinitas tidak boleh. Tapi kalau sesekali mendesak, maka itu diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah hujan yang memberatkan seorang mendatangi masjid. Jika terjadi hujan yang sangat lebat ya, yang sangat deras, yang berat seorang ini untuk berangkat ke masjid, maka dia boleh menjamak sholatnya kalau dia sedang berada di masjid. Jadi praktek sholat jamak karena hujan bukan di rumah, tapi di masjid. Misalnya Antuna sedang mengikuti kajian, misalnya begitu, dari maghrib itu hujan lebat. Gitu. Hujan lebat, sampai imam salam hujannya masih lebat. Maka imam boleh langsung berdiri sholat isya jamak. Bukan qashar ya, bukan jamak qashar. Hanya jamak saja. Jadi berjamaah maghrib isya di waktu maghrib. Karena ketika nanti misalnya ada masyarakat sekitar yang pulang, mereka berat untuk datang ke masjid, maka boleh langsung dijamak. Sebagaimana diriwayatkan dari Musa bin Uqbah rahimahullahu taala, anna Umar bin Abdul Aziz kana yajma'u bainal maghribi wal isya akhirah. Umar bin Abdul Aziz pernah menjamak antara maghrib dan isya di waktu akhir, idza kana al-matar, ketika terjadi hujan. Wa anna Sa'id bin Musayyib wa
Urwah bin Zubair wa Abu Bakr bin Abdurrahman wa masyihatu dzalika zaman kanu yusalluna ma'ahum wa la yunkiruna dzalik. Dan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi, ketika hujan, di belakangnya itu ada para tokoh-tokoh di kalangan tabi'in, ada Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, ada Abu Bakar bin Abdurrahman, dan para ulama-ulama lain di kalangan tabi'in, dan mereka bermakmum di belakang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah pada masa Bani Umayyah, ya, masa Bani Umayyah, dan beliau memerintah selama 2 tahun. Nah, ketika itu Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah pernah mempraktekkan sholat jamak karena hujan. Di belakangnya banyak orang-orang ulama di kalangan tabi'in, dan tidak ada yang mengingkari perbuatan tersebut. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa boleh menjamak antara maghrib isya, zuhur asar karena ada lumpur, karena ada banjir yang mengalir di pasar-pasar. Karena hal itu sulit, ya, untuk dilakukan sholat berjamaah, sehingga pendapat yang terkuat diperbolehkan. Sehingga jamak karena hujan dilakukan di masjid, dan itu bukan dilakukan di rumah, dan hujannya memberatkan orang untuk berangkat ke masjid. Baik, kita ulang dulu akhwati fillah. Ada 3 sebab yang memperbolehkan seorang menjamak sholat. Apa tadi yang pertama? Safar. Karena safar. Nah, yang kedua? Ada kepentingan. Karena Ada kebutuhan tertentu. kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga? Hujan yang sangat Hujan lebat yang memberatkan seorang mendatangi masjid. Untuk masalah hujan ini, ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama berselisih, ya. Ada yang mengatakan untuk hujan, jamak karena hujan, hanya berlaku untuk sholat malam. Hanya untuk maghrib isya, bukan duhur asar. Tapi kami cenderung pendapat Syekh bin Baz yang mengatakan boleh duhur asar. Kemudian terjadi khilaf pula di kalangan mereka tentang start mulainya jamak tadi. Apakah itu dimulai ketika hujannya dimulai dari hujan sholat yang pertama, misalnya sholat maghrib dan isya, sejak maghrib itu hujan, ataukah di transisi sholat yang pertama dan kedua, misalnya sholat maghrib awalnya tidak hujan, kemudian di pertengahan hujan lebat, ketika salam masih hujan. Nah, itu baru boleh. Dan kami cenderung yaitu pendapat yang menyebutkan tentang berhentinya sholat yang pertama, apakah masih hujan lebat atau tidak. Ya, tapi ada khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas bahwa masalah ini ada khilafiyah, tapi kami cenderung kalau selesai sholat yang pertama masih hujan lebat, maka diperbolehkan untuk menjamak dengan sholat yang kedua. Taib, ada beberapa poin catatan, ya, ada 3 poin, 6 poin, ya, silahkan ditulis sebelum kita buka sesi diskusi. Yang pertama, seorang musafir tidak wajib berjamaah dengan imam mukim. Seorang musafir tidak wajib berjamaah dengan imam mukim, namun hendaknya sesama musafir sholat berjamaah di antara mereka. Bagaimana diriwayatkan atau dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, sholat berjamaah gugur bagi musafir dan sholat berjamaah bersama masyarakat setempat, sedangkan untuk sesama musafir tetap wajib sholat berjamaah. Jadi seorang yang sama-sama safar tidak harus jamaah di masjid orang mukim. Tapi sesama musafir dianjurkan untuk sholat berjamaah sendiri. Tapi boleh mereka sholat dengan orang mukim. Yang kedua, orang yang hendak menjamak sholat dianjurkan untuk mengumandangkan azan, kemudian iqamah, dan mengerjakan sholat yang pertama, kemudian iqamah, lalu melakukan sholat yang kedua. Ini kalau sholatnya bersama laki-laki. Tapi kalau sesama muslimah, ya, maka cukup iqamah setiap kali akan sholat. Jadi iqamah untuk sholat duhur, kemudian berdiri lagi iqamah untuk sholat asar. Begitu. Kemudian yang berikutnya, apabila seorang musafir telah tinggal di tempat tujuannya, maka tidak menjamak lebih utama, namun tetap disyariatkan mengqashar sholat. Bagaimana perkataan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, tidak menjamak lebih afdal jika musafir telah tinggal di tempat perjalanannya, sebagaimana Nabi ketika di Mina pada haji wada, beliau mengqashar tapi tidak menjamak salat. Berkata Syekh Salim bin Ghanim As-Sadlan rahimahullah ta'ala, apabila musafir menetap di sebuah tempat, maka yang sunnah adalah sholat pada waktunya. Jadi misalnya, Antuna berangkat dari kota Antun ke
ke tempat safar. Ketika perjalanan ini jamak qashar. Ketika perjalanan jamak qashar. Terutama ketika meninggalkan batas wilayah antunna. Maka ini jamak qashar. Ketika sudah sampai di tempat tinggal, tempat penginapan ketika safar, yang utama ya, meskipun tidak harus, yang utama antunna sholat pada waktunya dengan qashar, tidak dijamak. Yang utama. Tapi kalau antunna mobile ya, jalan keliling, maka itu boleh jamak qashar sekalian. Kemudian yang berikutnya, bagi seorang musafir tidak perlu mengerjakan sholat rawatib kecuali sholat sunnah fajar saja. Jadi semua sholat rawatib itu tidak berlaku ketika seorang safar, kecuali sholat sunnah fajar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar, ketika melihat banyak orang yang melakukan sholat nafilah, sholat sunnah, sholat rawatib dalam perjalanan, beliau mengatakan, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu salati." Seandainya aku melakukan sholat sunnah, niscaya aku menjadikan sholat farduku menjadi itmam 4 rakaat. Yang fardu aja dipotong, kenapa yang sunnah malah dilakukan? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar dan sholat witir. Karena witir bukan sholat rawatib ya. Baik dalam safar maupun mukim, pada saat bepergian, dan beliau rutin melakukan sholat fajar dan sholat witir dibandingkan sholat lain. Jadi khusus untuk sholat fajar dalam sholat rawatib ini boleh. Adapun qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, dan isya, maka ini semuanya tidak ada. Yang berikutnya, ya kalau sholat-sholat lain ya, seperti tahiyatul masjid, sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud tetap boleh. Yang kita bahas sholat rawatibnya saja. Kemudian yang berikutnya, seorang pilot, sopir, ya, nahkoda, kapal, ya, masinis, semuanya orang yang dalam perjalanan, maka selama safar mereka boleh menjamak sholat, boleh mengqashar, bahkan boleh mereka tidak berpuasa ketika safar. Yang terakhir, seorang musafir yang telah menjamak sholatnya, dia tidak wajib mengulangi sholat ketika tiba di tempat tinggalnya. Meskipun waktu sholatnya masih ada. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, jika ia menjamak dan mengqashar sholat dalam perjalanan, kemudian tiba di tempat mukimnya sebelum waktu sholat kedua, dan pada waktu sebelum masuk waktu sholat yang kedua, maka dia tidak harus mengulanginya karena telah melaksanakan sesuai dengan syar'i. Tapi jika dia melaksanakan sholat lagi dengan berjamaah, maka itu boleh atau sunnah baginya. Jadi misalnya antunna sudah menjamak ketika safar, maghrib isya, nyampe di rumah waktu adzan isya, maka tidak harus mengulang sholatnya. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ana kembalikan waktunya kepada moderator untuk dibuka sesi diskusi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Ibu Sari Zulu dari Conpen Hangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ingin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. Nah, silakan Bu. saya ingin bertanya mengenai qashar. Jadi ini ada dua kondisi. Jadi misalkan saya tinggal di Denmark, misal 6 bulan. Kemudian saya pulang ke Bogor gitu 6 bulan. Jadi apakah saya boleh mengqashar ketika saya ada di Bogor? Itu jadi setengah bulan setengah tahun. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, saya bermukim di Denmark. Kemudian saya mudik ke Bogor 3 pekan gitu kan. Jadi apakah hukum qashar itu berlaku sama saya ketika saya di Bogor? Baik, tapi Iya, antunna terima kasih. tinggalnya di Denmark ya? Tinggalnya? Iya. Baik, Iya. Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Denmark berarti ini ya, posisi ya? Iya. Iya, jadi bagaimana ketika seorang muslimah itu di sebuah daerah tempat kelahirannya, kemudian dia safar lama dan dia balik ke daerahnya, apakah dianggap musafir ataukah mukim begitu? Ada sebuah dalil yang sangat sahih dalam masalah ini.
yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu aslinya orang Makkah. Beliau lahir di Makkah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah dan lama tinggal di Madinah bahkan sampai 10 tahun. Ketika beliau melakukan Hajjatul Wada tahun 10 Hijriah, maka ketika di Mekah ini, beliau orang Mekah aslinya tapi lama di Madinah, maka ketika di Mekah dalam prosesi haji itu beliau ini mengqashar salatnya. Mengqashar salatnya. Artinya dan tidak menjamak ya, hanya mengqashar. Artinya mengisyaratkan bahwa keberadaan beliau di Mekah, meskipun beliau asli orang Mekah, tetap dianggap sebagai musafir. Begitu. Tetapi perhatikan, karena Nabi ini tinggal lama di Mekah, maka beliau hanya mengqashar, tidak menjamak. Tidak menjamak salatnya. Sehingga kalau kita kembalikan dalam pertanyaan tadi, ketika Antuna berada di Denmark, maka itu adalah mukim, sehingga tidak berlaku jamak qashar, ya kecuali jamak karena dua sebab tadi ya, hujan atau kebutuhan khusus. Ketika perjalanan dari Denmark ke Bogor itu sedang musafir, boleh jamak qashar di situ. Ketika sampai di Bogor selama 6 bulan atau bahkan 3 pekan tadi ya, 3 pekan atau 6 bulan, maka ketika itu Antuna silahkan mengqashar, tidak menjamak. Kecuali ketika Antuna bermakmum dengan imam mukim, maka sholatnya itmam, sempurna 4 rakaat. Begitu Bu, wallahu ta'ala a'lam. Silakan Ibu Dewi dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Silakan Bu. izin bertanya, Afwan, ada 2 pertanyaan, boleh Ustadz? Silakan Bu. Mungkin Iya, satu baik. dulu, nanti kita Iya, jawab. satu. Kemudian. Nah, Mengenai sholat yang dijamak ketika kita dalam perjalanan, misalnya perjalanan umroh ya Ustadz ya, iya. mungkin waktu sholat zuhur sama asar mungkin bisa dijamak dan dikerjakan di dalam kendaraan. Namun pas pada masuk pada waktu maghrib dan isya, kita masih di perjalanan juga, namun ada kemungkinan kita masih bisa mengerjakan di Mekah atau di Madinah. Nah, baiknya itu kita sholat di awal waktu di pesawat ataukah kita mengejar pahala yang 100.000 pahala sholat di Masjidil Haram atau 10.000 pahala sholat di Masjid Nabawi. Baiknya yang mana Ustadz? Mungkin itu yang pertama Ustadz. Itu posisinya ketika sampai di Masjid Nabawi masih ada waktu sholat ya Bu? Iya, masih Masih ada ada waktu waktu sholat. Iya. Baik, jadi yang jadi iskal sholatnya itu di waktu awal tapi di kendaraan ataukah Iya. ketika sampai di tujuan begitu ya? Iya, di Baik, tujuan Masya dan di Allah. jamak di sana. Baik, baik. Yang tepat ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa sholat fardu itu tidak dilakukan di atas kendaraan, tidak dilakukan di atas pesawat, tidak dilakukan di atas kereta dan yang semisalnya. Kenapa? Karena masalah menghadap kiblat ya. Jadi ketika seorang ini sholat di atas kendaraan, maka menghadap kiblatnya jadi bermasalah begitu. Artinya dia tidak sempurna di dalam melakukan sholat dengan menghadap kiblat. Maka yang utama seorang tidak melakukan sholat fardu di atas kendaraan karena memang karena memang dia tidak bisa sholat dengan sempurna menghadap kiblatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilati." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat sunnah di atas kendaraannya. Qabila ayyu wajhin tawajjaha. Menghadapnya kendaraan tersebut. Wa yutiru 'alaiha. Dan beliau berwitir di atas kendaraan. Ghaira annahu la yusalli 'alaihal maktubah. Dan Nabi tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Ini menjadi dalil bahwa sholat fardu pada asalnya tidak di atas kendaraan. Kecuali dalam kondisi kalau dia menunggu sampai tujuan, ternyata sholatnya di luar waktu, maka dia sholat di atas kendaraan. Itu pun karena terpaksa. Misalnya kita tahu perjalanan dari Indonesia ke Jeddah ya, ke Madinah misalnya, maka itu memakan waktu sekitar 9 jam bahkan sampai 11 jam. Maka tidak mungkin seorang tidak sholat di atas pesawat karena memang waktunya panjang. Maka saat itu baru diperbolehkan. Adapun ketika dia bisa sholat di
di darat tanpa di kendaraan, maka itu yang diambil. Apalagi dia bisa sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, maka itu lebih utama. Kalau memang dia sholatnya tidak berimam dengan imam yang ada di sana, maka dia sholatnya qashar atau dia dijamak. Tetapi ketika berimam dengan imam Masjid Nabawi atau imam Masjidil Haram, maka sholatnya dengan itmam, dengan sempurna. Begitu, Bu. Ya, silakan, Bu. Yang kedua, Bu. Yang kedua ya Ustadz ya, eh, saya agak kelewat itu yang waktu sholat apa ada pembahasan yang tentang berdoa di dalam sholat Ustadz. Ada yang ingin saya Iya. tanyakan waktu itu, tapi tidak bisa dibatasin oleh waktu itu, dan baru sempat saya tanyakan lagi ini untuk doa di akhir sholat sebelum salam Ustadz, kan ada tuh yang disunahkan tuh yang Allahumma inni auzubika minal eh, min azabil Adzabil qabri qabri. itu ya. Selain doa itu, doa yang di dalam sholat itu yang berbahasa Arab seperti mendoakan orang tua dan doa sapu jagat itu boleh tidak Ustadz disambung setelah doa yang tadi itu? Mungkin Nah, itu aja Ustadz. baik, Masya Allah. Jawabannya diperbolehkan, Bu. Jadi selama dia berbahasa Arab, apalagi redaksinya itu diambil dari Al-Quran dan hadis, tentunya dengan niat berdoa ya, bukan niat membaca Al-Quran, maka ini diperbolehkan. Misalnya doa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Atau misalnya doa Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alam bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Intinya selama dia berbahasa Arab maka diperbolehkan, dan yang utama adalah sesuai dengan yang ada dalam redaksi hadis dan Al-Quran, karena itu ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Taib. Ya, taib. Nah, Syukran. Ada jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Silakan mungkin yang lainnya. Silakan Ibu Yuli dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Izin bertanya, Ustadz, kalau Silakan. untuk sholat maghrib itu dikosornya juga 2 rakaat ya, Ustadz? Maghrib tidak bisa dikosor, Bu. Maghrib tidak dan bisa. subuh tidak bisa dikosor. Yang bisa berarti hanya sholat 4 rakaat. Nah, oh iya. Sama satu lagi, Ustadz. silakan, Bu. Saya kan punya 2 balita, Ustadz. Nah, ketika saya sholat itu kan pasti kan di dalam kamar. Nah, anak saya itu setiap saya sholat pasti warawiri gitu loh, Ustadz, mondar mandir. Kadang pas saya lagi sujud di dilewatin kepala saya. Itu bagaimana ya, Ustadz? Iya, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Malang ya. Jawabannya tidak mengapa, Bu. Ketika seorang ini sholat ya sambil menggendong anaknya, pertama ketika dibutuhkan ya. Kemudian misalnya anaknya naik di atas punggungnya, maka ini tidak mengapa, diperbolehkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat, beliau pernah dinaiki oleh cucunya itu Hasan dan Husain, dan beliau tetap dalam sholatnya. Sebagaimana dikisahkan dari Abdullah bin Shaddad dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi itu pernah sujud di sholat Isya dengan waktu yang sangat panjang ya, sampai para sahabat itu bertanya, ada apa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ketika sholatnya sudah selesai, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sholatnya sujud dengan sangat panjang tadi? Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yakun, tidak terjadi apa-apa, walakin nabni irtahalani, adapun yang menjadikanku sujud lama adalah cucuku ini, dia sedang menaikiku, wa karihtu an uajjila hatta yuqdiya hajatahu. Dia sedang naik di tengkukku dan aku tidak ingin dia terganggu sehingga dia menyelesaikan hajatnya. Artinya sampai dia puas, sampai dia turun baru Rasulullah bangkit. Itu diantara dalil yang membolehkan tentang seorang misalnya sholat kemudian dinaiki anaknya. Juga disebutkan dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab. Rasulullah pernah sholat dengan menggendong
Umamah putrinya Zainab, yaitu cucu beliau ya. Kemudian kata perawi, faida qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Ketika bangkit maka digendong, ketika beliau sujud maka diletakkan. Nah, gerakan-gerakan semacam ini diperbolehkan dalam salat, ya, tidak mengapa dalam salat. Termasuk anak kecil yang lewat di depan orang sholat, ya, di depan sebelum sutroh, maka ini tidak merusak sholatnya orang tersebut, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin yang terakhir ya, kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Ibu Ida Rasyad dari Bintaro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Hayakunallah. Terima Silakan, Bu. kasih materi hari ini, Ustadz. Semoga menjadi pahala jariah buat Ustadz dan keluarga. Amin, amin. Ustadz, izin menyambung pertanyaan tadi yang dari Denmark, Ustadz, tentang 6 bulan mungkin 6 bulan di Eropa dan 6 bulan di Indonesia. Iya. Kalau tadi dikatakan kalau seperti mahasiswa yang sudah ada tempat kosnya untuk berstudi, berarti kan sudah termasuk mukim ya, Ustadz ya. Mukim. Nah, kebetulan kalau yang kita tinggalnya 6 bulan di Eropa dan 6 bulan di Indonesia, tapi mempunyai tempat mukim, itu masuk kepada qashar atau salat biasa ya, Ustadz ya? Karena qashar ini kan dilakukan karena ada keringanan yang diberikan Allah dan baiknya diambil begitu, Ustadz ya. Benar. Untuk yang seperti ini gimana afdolnya, Ustadz, kalau kita tinggal 6 bulan di Eropa, 6 bulan di Indonesia begitu, Ustadz? Baik. Tapi tinggalnya rumah aslinya di Eropa sekarang, Bu ya? Rumah aslinya. Iya, rumah Jadi aslinya ke di Indonesia Eropa, kan karena ziarah atau mengunjungi orang tua saja kan? tidak, Ustadz, ada rumah juga begitu. Jadi karena mukim, Ustadz. Maksudnya tempat tinggal juga ada di Indonesia begitu, Ustadz. Oh, Masya Allah. Baik. Baik. Berarti begini, Bu. Ketika misalnya seorang muslimah, dia rumah aslinya misalnya di Eropa, misal saja begitu ya. Maka ketika dia datang ke Indonesia, maka dia dihukumi sebagai seorang yang musafir. Misalnya kita tinggal di sebuah kota, kita kunjungi orang tua kita di kota kelahiran kita. Dan biasanya nggak lama itu, paling sepekan, 2 pekan, sebulan paling lama. Maka ketika kita tinggalnya di kota tertentu, kembali ke kota kelahiran, maka dihukumi sebagai orang yang musafir. Ketika musafir, maka berlakulah jamak atau qashar. Ketika perjalanan jamak qashar, ketika nyampe sana qashar saja begitu. Nah, itu kalau yang tadi saya ceritakan ya. Jadi memang dia ziarah begitu ke sana. Berbeda cerita ketika memang dia ini punya 2 tempat tinggal ya. Jadi di Eropa punya rumah, di Indonesia punya rumah. Maka wallahu ta'ala alam ya, lihtiyatan, untuk kehati-hatian, dia hanya boleh jamak qashar ketika perjalanan saja. Begitu dia sampai di Indonesia, karena itu rumah tinggal dia sendiri, maka dia salatnya seperti orang yang salat itmam. Demikian pula ketika seorang ini nyampe ke Eropa ya, dan dia di rumah sendiri, maka itu dia salat dengan sempurna. Jamak qashar hanya berlaku ketika perjalanan saja. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Begitu, Bu Ida. Iya, nah, Ustadz, sangat jelas. Jazakallah khairan, Ustadz. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan. Tapi mungkin ini yang bisa kita bahas, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ana kembalikan waktunya kepada moderator untuk menutup kajian di kesempatan kali ini. Alhamdulillah telah selesai kajian yang disampaikan oleh Dr. Irfan Yuhadi Hafizahullah. Untuk rekamannya nanti bisa dicek ulang di YouTube. Syukron wa jazakumullah khairan bagi antum yang telah mengikuti kajian pada malam hari ini. Kita akhiri pertemuan Zoom kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.